Nah, dia akan memperlihatkan proses ya, proses untuk masing-masing gambarnya. Di sini dari Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Surya Erlangga Official. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan ataupun memberikan watermark secara massal ke foto-foto yang kita inginkan. Contoh misalnya untuk Anda para owner ya, para pemilik bisnis yang memiliki toko online misalnya, ataupun ingin membagikan foto-foto produknya ataupun foto-foto dokumentasinya ke sosial media misalnya, dan kemudian ingin menambahkan watermarknya secara massal. Karena misalnya kita akan melakukannya satu persatu, otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana caranya dan apa saja yang dibutuhkan? Di sini langsung saja kalian bisa menggunakan software yang namanya Fastone Photo Resizer ya. Kalian bisa ketik di Google dan kemudian kalian bisa download ya. Kalian bisa download, kemudian install, dan instalasinya cukup mudah, jadi tidak perlu khawatir. Langsung saja di sini kalian akan melihat ada dua menu ya, ada batch convert dan batch rename, dimana ini untuk melakukan rename dan ini untuk melakukan convert ya ke setting-setting ataupun menu-menu yang tersedia di Fastone Photo Resizer. Nah, ini untuk kalian biar melihat menu dan fitur yang ada di Fastone Photo Resizer ini. Kita akan klik Advanced Option terlebih dahulu. Di sini ada opsi untuk resize ya, ada resize artinya dia akan mengganti ukurannya. Kemudian ada rotate, crop, canvas, color depth, adjustment, DPI, text, watermark, dan border. Nah, di sini kita akan menggunakan watermark ya. Jadi kita akan memberikan watermark secara massal. Namun kita akan ulang untuk proses awalnya ya. Untuk proses awalnya kalian buka terlebih dahulu softwarenya. Lalu kemudian di sini kalian tentukan foldernya ya. Kalian tentukan folder yang ingin fotonya ini ya, di dalam folder tersebut ingin diubah ataupun ditambahkan watermarknya. Di sini kalian tinggal klik di sini ya, select source folder. Nantinya kalian akan menemukan semua foto yang ada di folder tersebut. Nah, kemudian kita akan tambahkan. Jika kalian mungkin tidak semuanya foto ingin diberikan watermark, maka kalian bisa memilih satu persatu untuk dimasukkan ke kolom sebelah kanan ini. Tapi di sini saya akan menambahkan semuanya ya. Saya akan menambahkan semua foto. Jadi untuk yang mau diedit biasanya saya akan ubah ke satu folder terlebih dahulu. Di sini saya akan klik Add All, sehingga dia akan masuk ke sebelah kanan ini, seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk output format saya pilih PNG. Di sini settingnya ya, untuk color dan compressionnya kalian bisa tentukan, kalian bisa sesuaikan. Kemudian di sini ada previewnya, lalu ada use advanced option. Nah, ini ya, kita pilih menu watermarknya. Add watermark di checklist, jangan lupa. Lalu kemudian ada watermark image, jadi kalian pilih gambar yang akan dijadikan sebagai watermark, dan pastinya di sini filenya logonya adalah PNG ya. Kenapa? Karena kalau misalkan JPG ya, otomatis akan ada backgroundnya. Karena untuk PNG, untuk backgroundnya akan berupa transparan. Opacity-nya ya, opacity-nya ini kalian tentukan berapa ya, 20% ataupun 30%. Ini kalian bisa atur. Kemudian positionnya ini ada top center, top left, top right, center, bottom left, bottom center, dan bottom right. Di sini saya pilih untuk top center. Jika sudah ya, kalian sudah tentukan untuk watermarknya, settingannya, kalian klik OK. Lalu selanjutnya di sini untuk rename saya tidak ganti ya, saya tidak ganti namanya. Lalu keep original date atau time attributes. Lalu as before override. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang penamaannya jadi sama, otomatis akan tanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kemudian klik convert. Nah, dia akan memperlihatkan proses ya, proses untuk masing-masing gambarnya. Di sini dari
Kita lihat di sini untuk input file name-nya, lalu kemudian output file name-nya dia akan seperti apa. Informasinya jika dia sudah oke, maka secara otomatis akan menunjukkan kata oke. Berbeda dengan yang di bawah ketika masih proses ya, maka keterangannya adalah processing. Kemudian ada old size seperti ini dan new size-nya. Ini penambahannya cukup besar ya, penambahannya cukup besar. Tapi tidak apa-apa karena nanti kalau misalnya kalian ingin menggunakannya ke toko online misalnya, ini nantinya kita bisa kompres. Kita bisa menggunakan kompres baik itu mode online ya ataupun mode offline. Ada banyak sekali alat ataupun tools yang bisa digunakan untuk melakukan kompres image. Di sini ada sekitar 40 file ya, ada 40 file yang saya convert. Saya tambahkan watermarknya. Kita akan tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Di sini kalian bisa nantinya menggunakan, terutama misalnya untuk produk-produk yang kalian produksi sendiri dan kemudian kalian tinggal di wilayah sentra yang produknya sama. Contoh misalnya di Jepara, ini sentranya furnitur. Kebanyakan dari mereka akan menambahkan watermark di fotonya. Atau mungkin di daerah Boyolali, di daerah Cipogo ini ada kerajinan tembaga kuningan. Kemudian di Cirebon misalnya ada sentra kerajinan rotan. Nah biasanya ketika mereka tinggal di, ataupun mereka basicnya adalah tinggal di daerah sentra produksi tertentu, biasanya mereka akan menambahkan watermark agar apa? Agar tidak diambil fotonya untuk digunakan jualan. Misalnya seperti itu. Meskipun seperti yang kita tahu sekarang justru malah untuk supplier-supplier ini menyediakan foto agar para reseller ataupun mitra mereka dalam berjualan ini bisa menggunakan foto tersebut sebagai bahan ataupun alat promosinya. Nah, di sini masih 68% ya. Karena ukurannya menjadi lebih besar ya, menjadi lebih besar. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana ketika sudah ditambahkan untuk watermarknya. Masih 78% ya, 32 dari 40 file. Kalian bisa tentukan ya untuk posisinya, di kanan atas, kiri atas, bawah, kanan bawah ataupun kiri bawah ataupun di bawah tapi di tengah ya. Ini sangat bisa menggunakan software ini sehingga akan memudahkan kalian tidak harus mengganti ataupun menambahkan watermark satu persatu. Masih ada 95%, kurang 2 file lagi ya. Oke, ini sudah file ke-40, kita akan lihat hasilnya. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya kurang bagus ataupun hasilnya kurang sesuai keinginan, nanti kalian bisa mengulangi prosesnya karena cukup mudah ya. Di sini adalah hasil yang sudah tergenerate ya. Kita akan pilih salah satu. Nah, di sini ya, ini adalah watermarknya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Watermarknya memang saya bikin tipis ya. Saya bikin tipis seperti ini, dia hanya 20% ya. Nah, seperti ini. Nah, itulah tadi tentang bagaimana cara kita bisa menambahkan watermark pada foto secara massal sehingga akan menghemat waktu kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.